Hadits Sahih Al-Bukhari 73, dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari, Rasulullah berada di sampingku lalu bersabda, "Ya Allah, ajarkanlah dia kitab." Hadits Sahih Al-Bukhari 74, dari Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dengan menunggang keledai betina, yang saat itu aku hampir menginjak masa balik, dan Rasulullah sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding, maka aku lewat di depan sebagian saf, kemudian aku melepas keledai betina itu, supaya mencari makan sesukanya, lalu aku masuk kembali di tengah saf, dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Hadits Sahih Al-Bukhari 75, dari Mahmud bin Ar-Rabi, berkata, aku mengingat dari Nabi, saat beliau melumuri air ludah beliau di wajahku, saat itu aku baru berumur 5 tahun. Sedikit keterangan, perbuatan Nabi terhadap Mahmud bisa jadi hanya bercanda, atau untuk memberikan keberkahan kepadanya dengan semburan itu, seperti yang sering beliau lakukan, terhadap anak-anak para sahabat. Hadits Sahih Al-Bukhari 76, dari As-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia dan Al-Hurru bin Qais bin Hisin Al-Fazari berdebat tentang sahabat Musa. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khidir, tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'b di depan keduanya. Maka Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa, yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya. Apakah kamu pernah mendengar Nabi menceritakan masalah ini? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, benar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, datang seseorang yang bertanya, apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu? Berkata Musa, tidak. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, ada, yaitu hamba kami bernama Khidir. Maka Musa meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda, dan dikatakan kepadanya, jika kamu kehilangan ikan tersebut kembalilah, nanti kamu akan berjumpa dengannya. Maka Musa mengikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Maka Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya keduanya bertemu dengan Khidir. Begitulah kisah keduanya, sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Hadits Sahih Al-Bukhari 77, dari Abu Musa, Nabi bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya, adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak, dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air tergenang, sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak, dan untuk menyiram tanaman, dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air, dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah, dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat, dan tidak menerima hidayah Allah, dengan apa yang aku diutus dengannya, berkata Abu Abdullah. Ishak berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar.